Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, keberkahan, kemudahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack ingin berkisah mengenai sebuah kisah yang kita beri judul Bengle. Tapi sebelum kita menuju cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung, yang sudah mendengarkan, yang sudah menyokong berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe. Di samping subscribe adalah sebuah kebaikan dan juga akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman. Dan jika ada teman-teman yang memiliki kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Mungkin teman-teman pernah mendengar bengle ya. Bengle itu sejenis rimpang tanaman, sejenis rimpang tanaman yang biasanya digunakan untuk mulai dari keperluan untuk urusan dapur sampai untuk hal-hal yang mungkin bersifat supranatural gitu ya. Bengle seperti tanaman ya. Misalkan ketika ada anak bayi orang zaman dulu, orang Jawa, kepercayaannya orang Jawa zaman dulu supaya misalkan jika punya bayi orang Jawa zaman dulu, supaya bayinya tidak diganggu oleh makhluk halus, maka dikasih bengle gitu ya. Nah, kisah ini terkait dengan tanaman atau rimpang tanaman yang disebut dengan bengle gitu ya. Saya sendiri kurang begitu paham bengle itu berasal dari tanaman apa gitu. Apakah memang tanaman bengle itu sendiri atau dari tanaman lain? Apakah dia diambil akarnya atau apa, kurang tahu gitu ya. Memang ada istilah rimpang tanaman atau seperti bagian dari tanaman yang diambil untuk urusan mulai dari urusan dapur sampai urusan yang di luar nalar. Nah, kisah ini didapat Mr. Zack dari seorang tetangga ya, masih kisah lama gitu. Karena Mr. Zack ini senang dengan kisah-kisah horor, maka kalau ngobrol dengan orang, dengan kerabat, dengan tetangga pasti cerita-cerita horor. Kejadian ada di sebuah tempat di Jawa Barat ya. Tersebutlah menurut narasumber, kita samakan saja narasumber ini sebagai Mbak Dina ya, nama samaran seorang tetangga dari Mr. Zack. Nah, Mbak Dina ini memiliki suatu ketika Mbak Dina ini pernah tinggal di sebuah kos-kosan, dan di kos ini Mbak Dina ini memiliki seorang kawan dekat yang bernama, sebut saja namanya Mbak Tina ya, Tina dan Dina. Mbak Tina ini ya apa namanya ya, sebagai teman ya biasa gitu ya, teman biasa sampai suatu ketika menjelang hari raya Idul Fitri, karena biasanya dan tradisi ya, ketika libur Idul Fitri banyak orang-orang yang libur, pasar-pasar libur, semua libur, maka Mbak Tina ini sebagai teman kos dari Mbak Dina itu kesusahan dalam mencari tanaman bengle. Di daerah lain mungkin namanya bangli ya. Maka dia minta tolong sama Mbak Dina untuk mencarikan bengle ya. Kalau perlu ya, kalau ada yang jual harga mahal pun nggak apa-apa, karena ini penting dan darurat.
Selain itu juga minta dicarikan bunga melati dan nanti akan dibuat ronce. Ronce itu semacam kayak bunga melati yang dirangkai dengan benang gitu ya. Dipikirnya Mbak Dina pada awalnya Mbak Tina ini minta untuk kegiatan Idul Fitri gitu kan, tapi masa segitunya gitu kan, cari ke pasar nggak ada, ke orang-orang yang ini nggak ada karena sudah pada pedagangnya sudah pada pulang gitu ya. Sampai dibela-belakan Mbak Tina ini, mohon maaf, di pasar kalau ada yang bagian los bunga-bunga gitu, sampai mohon maaf sampai nyari-nyari di tempat sampah. Sepertinya memang butuh sekali dengan yang namanya bengle dan bunga melati. Oke, akhirnya dapat dengan harga yang mahal, dan itu pun juga tidak fresh. Sambil pulang, Mbak Dina sebagai narasumber tanya, kenapa kok nyari bengle dengan dengan niat sekali, kok kayaknya darurat, ada apa? Nah, kata Mbak Tina, ya nanti saya ceritakan di rumah saja, di kos-kosan saja. Nah, ternyata begini kisah dari Mbak Tina gitu ya. Mbak Tina ini setiap periode, setiap seminggu sekali itu harus membelikan salah seorang saudaranya itu bengle dan melati yang akan dironce. Jadi dironce, dirangkai dengan benang, ronce bunga melati dan bengle ini, dan akan dipakai di pinggang, disabuk oleh salah satu saudaranya ya. Karena kalau tidak dipakai sabuk dari bengle dan dari tanaman bunga melati ini, itu saudaranya akan kesurupan dan akan marah ya. Saudara ini seorang perempuan, ketika marah dia suaranya menjadi menjadi seperti suara laki-laki dan ngamuk gitu ya, ngamuk. Dan itu katanya dari karuhun atau dari nenek moyang yang bersangkutan, yang dulunya mungkin pernah memiliki suatu ilmu kanuragan yang tidak bisa hilang atau dilepas kecuali menitis ke anak turunnya. Dan ketika dia trans atau kesurupan itu kan menyeramkan. Maka setelah berkonsultasi dengan ahli agama, dengan ahli spiritual, maka salah satu sarana untuk mengusir atau untuk mengurangi kesurupan itu adalah menggunakan sabuk dari bengle dan dari bunga melati. Kalau misalkan telat bagaimana ya? Telat maka bisa jadi akan kesurupan gitu. Itu dipakai sampai layu, kalau sudah layu diganti lagi gitu ya. Nah, pernah suatu ketika tidak ada bunga melati yang fresh dan benglenya sudah nggak ada yang fresh dipakai, dan kejadian saudaranya ini kesurupan dari karuhun ya. Ya menurut narasumber, karuhun itu seperti mungkin khodam atau isian pendamping nenek moyang yang dulu mungkin cari ilmu kesaktian ya, yang ketika orangnya sudah meninggal dunia, karena manusia ini ada batas waktunya, tapi isian atau penunggu dari azimatnya, penunggu dari ilmunya kan masih lebih panjang kan, sampai kiamat. Maka dia menurun ke anak cucunya. Kadang ketika kesurupan dia bisa makan bunga melati, bisa minum kopi yang sangat panas tanpa kesakitan, bahkan bisa minum sesuatu yang sangat pahit seperti nggak kerasa apa-apa gitu. Dan menjadi seperti laki-laki gitu. Suaranya kasar, ditahan oleh 3 orang laki-laki, tetap bisa melarikan diri dari pegangan laki-laki yang lebih besar. Nah, karena takutnya itu akan kumat, maka harus mencari dinglo dan bengle, tanaman bengle atau bangli tadi yang dironce dengan bunga melati.
Dan itu tidak tahu sampai kapan ya, tidak tahu sampai kapan. Apakah walaupun si cucu ini tidak mau menerima ilmu dari Karuhun, sudah menolak karena mungkin pengetahuan tentang agama sudah semakin membaik, sudah tidak ingin bersekutu, tapi tetap si makhluk ini tetap memaksa masuk. Nah, maka salah satu ikhtiar supaya menutup pintu supaya tidak nyurup atau tidak masuk adalah dengan menggunakan sabuk dari bengleh dan dari bunga melati. Jadi kalau kita sebagai muslim ya, dalam surat Yasin dikatakan alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaiton innahum lakum aduwwum mubin. Ya, dalam surat Yasin dikatakan, hai anak Adam, alam ahad ilaikum ya bani Adam, sudah kukatakan kepadamu wahai anak Adam bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, ya. Jadi buat apa kita bersekutu untuk mencari kekayaan atau kesaktian tapi hanya sesaat di dunia, sesaat di akhirat disiksa, dan anak turun kita pun kena tulahnya gitu ya. Jadi wala musab lah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti demikian. Jadi memang ada keyakinan ya, di dalam dunia ini ada beberapa ciptaan Allah yang memang menjadi sarana untuk tolak bala, seperti air misalkan untuk wudhu, air untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, tanaman bengleh ini juga dengan izin Allah sebagai sarana untuk menolak bala dan menutup pintu supaya orang tidak kesurupan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian teman-teman kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman tercerahkan. Sebelum undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman untuk berkembangnya channel ini. Menurut saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.